Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Pratama. Saya mewakili kelompok 1 dengan teman-teman saya, yaitu Ramadan Renaldi, Novian, dan Mbak Mustika Dian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengembangan adaptive learning kami, yaitu dengan subsistem evaluasi kinerja lecturer atau evaluasi kinerja dosen. Jadi, pada kesempatan ini kita mengembangkan yaitu sebuah kuesioner di mana nantinya member atau mahasiswa atau student dapat mengisikan kuesioner sebagai penilaian dari dosen atau lecturer. Sebelumnya kita membuat konsep bahwa nantinya akan ada sistem pendukung keputusan atau decision support making, di mana akan dilakukan perankingan terhadap lecturer dengan menggunakan metode SAW atau Simple Adaptive Weighting. Tetapi setelah kita coba untuk implementasikan, ternyata kita menemui beberapa kendala di mana SAW-nya sendiri itu agak sedikit susah dimasukkan di model-model aplikasi Yi. Jadi kita menghadapi problem yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Jadinya untuk saat ini progres kita sudah dapat melakukan kuesioner untuk member dan nantinya akan membentuk grafik hasil dari kuesioner itu sendiri. Ya, akan saya praktekkan. Di sini ada menu baru yaitu kuesioner, di mana di dalamnya terdapat 5 menu lainnya, yaitu kategori kuesioner, list kuesioner, entry kuesioner, input kuesioner, dan yang terakhir result. Jadi pertama, kita masuk di menu kategori kuesioner. Di menu kategori kuesioner sendiri, terdapat kategori kuesioner yang saya dapatkan dari salah satu kuesioner yang sama membahas mengenai adaptive learning, di mana aspek yang ada itu berupa pedagogik, profesionalitas, aspek kepribadian, dan aspek sosial. Jadi terdapat 4 kategori sini, dan untuk 2 yang ada di sini yaitu bobot dan atribut. Bobot dan atribut sendiri ini sebenarnya akan digunakan di SPK, di Decision Support System, tetapi belum bisa kita implementasikan. Jadi untuk bobot dan atribut sendiri sampai sekarang belum dapat berfungsi. Jadi untuk yang sudah kita kerjakan progresnya, nama di sini sudah ada kategoris kuesioner, kita bisa membuat melalui create questionnaires categories. Kita tinggal memasukkan namanya. Sebenarnya ini bobot lalu atribut, walaupun ini belum dapat berfungsi, tapi kita dapat masukkan saja. Lalu nantinya akan mengupdate di kategoris kuesioner ini. Ya, selanjutnya untuk list kuesioner, ini adalah daftar dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner sesuai dengan kategorinya masing-masing, di mana terdapat kategori, lalu pertanyaan kuesioner itu sendiri, lalu terdapat nilai dari N1 hingga N5. Ini bisa dikatakan nilai N1 adalah nilai terendah dan nilai N5 adalah nilai tertinggi, di mana nantinya nilai-nilai ini dapat diganti sesuai dengan persepsinya masing-masing, sesuai dengan bobot dari pertanyaan masing-masing, yang itu nanti bisa ditentukan dari adminnya sendiri. Untuk prosesnya, kita bisa create kuesioner, lalu kita bisa pilih terlebih dahulu kategori dari kuesionernya, misalkan profesional. Kita pilih pertanyaannya. Ini sebenarnya kita inputkan ya, tapi karena ini sudah pernah saya isikan, jadi ini autofill.
Jadi N1 kita isikan 1, N2 kita isikan 2, ini autofill saja. Ini bukan secara program. Jadi karena pernah saya isikan, lalu ketika sudah, maka kita bisa save. Nah, setelah kita save, nantinya list questionnaire sendiri akan bertambah. Nah, ini untuk contohnya baru saya buat di mana satu kategoris hanya akan ada satu pertanyaan. Ini nanti bisa ditambahkan, misalkan satu kategoris questionnaire dengan banyak pertanyaan questionnaire. Itu nanti bisa ditambahkan. Lalu untuk yang ketiga adalah menu entry questionnaire. Ini sendiri sebenarnya untuk admin, di mana admin dapat mengecek user mana yang melakukan input questionnaire dan user tersebut menilai dari rectular mana atau rectular ID mana. Lalu dari penilaian itu user menjawab atau answer nilai berapa, dan dari itu kuesioner mana yang dijawab oleh user. Jadi ini sebenarnya adalah tabel full relasi. Saya masukkan juga di sini agar mungkin admin dapat melakukan cek untuk relasi dari jawaban antara user dengan kuesioner dan recturer yang dinilai. Jadi saya masukkan juga. Sebenarnya ini tidak boleh kita create ya, karena untuk pengisiannya sendiri harus dari user. Lalu menu input questionnaire. Nah, ini untuk awalannya kita bisa mulai mengisikan questionnaire, bikin questionnaire. Nah, untuk yang pertama kita bisa pilih nantinya pengujinya siapa, misalkan siapa gitu. Lalu kita pilih jawabannya, misalkan kita nilai sangat tidak sesuai semua, lalu kita submit. Itu nantinya akan dapat ditampilkan di menu yang terakhir, yaitu menu result. Di menu result sendiri, ini sudah ada 3 contoh penilaian di mana user ini menilai masing-masing dari recturer. Ini sudah ada grafik penilaiannya di mana aspek yang dinilai juga akan muncul di grafik, misalkan pedagogik, profesional, kepribadian. Ini adalah aspek-aspek yang dinilai oleh user untuk recturer tertentu. Nah, kita praktekkan, misalkan kita input questionnaire, lalu bikin questionnaire, kita masukkan misalkan ini belum ada di grafik sebelumnya. Jika itu ada, nantinya dia akan melakukan update. Ini belum ada, misalkan recturer, kita isikan misalkan 1, 2, 3, 4 sesuai, lalu kita submit. Nantinya hasil dari input questionnaire akan muncul di entry questionnaire seperti berikut. Nah, ini dia melakukan update semakin banyak ya, di mana recturer yang dinilai itu sebelumnya, recturer itu memiliki ID 104. Penilaiannya sendiri untuk questionnaire 1 dinilai 1, questionnaire 2 dinilai 2, questionnaire 3 dinilai 3, questionnaire nomor 5 dinilai 4. Lalu kita bisa cek di resultnya, maka akan muncul 4 grafik seperti ini. Jadi sama, dinilai 1, 2, 3, dan dinilai 4. Jadi seperti ini. Ini progres dari tim kami, di mana kami membuat kuesioner evaluasi pembelajaran dari lecturer atau dosen. Jadi ini subsistem yang telah kami kembangkan, untuk progresnya baru sampai sini. Karena untuk decision support sistemnya sendiri, kami menemukan kendala di mana SAW-nya sendiri, metode decision support system itu sedikit susah untuk digabungkan ke aplikasi PHP yang menggunakan Y2. Itu kami menemukan beberapa kendala error, sehingga
untuk sampai ke perankingan dari Rektoral sendiri itu belum dapat dilakukan. Jadi untuk progres akhirnya sudah sampai di analisa menggunakan grafik dari hasil kuesioner Rektoral itu sendiri. Baik, untuk progresnya sampai sini dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan agar bisa kami kembangkan untuk pengembangan selanjutnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.